Al-Quran itu datang menggunakan bahasa Arab dan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya muncul, kenapa kita yang dibawa penjajah Belanda bahasa Yunani, kenapa bisa pindah ke pakai bahasa Al-Quran? Begitu dong, pala. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Karena bermusuhan dengan penjajah atau karena budaknya penjajah? Jawab. Karena nenekmu, kakekmu itu diperbudak, budaknya penjajah. Nenekmu itu dan kakekmu makanya seagama. Kami tidak seagama dengan penjajah. Kami melawan penjajah. Makanya kerajaan di Nusantara sudah berdiri sebelum Belanda. Hei, kerajaan kami sudah berdiri jauh sebelum Kristen datang di Nusantara. Belanda sudah selesai menjajah. Siapa sekarang penjajah yang asli? Kerajaan kami sudah berdiri lebih jauh sebelum Kristen. Kami dari kerajaan Luwu. Kami dari kerajaan Makassar, kami kerajaan Bone. Belanda datang ke sini menjajah kerajaan. Paham kau? Kau yang belajar sejarah. Kutanya dulu kau. Kerajaan Luwu berdiri. Kerajaan Luwu di Indonesia apa yang kau tahu? Kerajaan Luwu duluan mana dengan penjajah Belanda yang beragama Kristen? Kutanya dulu kau. Sebelum penjajah Belanda datang, apakah kerajaan-kerajaan sudah berdiri di Indonesia, di Nusantara? Yang pertama datang ke Indonesia menjajah adalah Portugis. Udah, kau harus pahami itu. Agamanya apa? Benar. Agamanya Agama apa? Kristen. Ingat itu ya, ingat. Portugis, Kristen. Yang kedua. Setelah itu daripada Belanda. Agamanya apa? Agamanya apa? Belanda datang. Agamanya apa? Belanda lah yang Agamanya apa? Indonesia Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Agamanya apa? Tanya dulu. Agamanya apa? Agamanya Belanda apa? Kristen yang membawa makanan ke Indonesia ini. Kristen. Anda sudah akui kan? Nah, sekarang kenapa kau beragama dengan agama penjajah? Kutanya dulu kau. Apanya? Kenapa kau seagama dengan penjajah? Nah, seagama dengan penjajah. Kau Kristen, Belanda Kristen, Portugis Kristen. Kenapa bisa? Kutanya dulu. Kenapa kau seagama dengan penjajah? Kita berubah, Juma. Karena kau cucu budak. Karena kau keturunan budak penjajah. Kau keturunan budak penjajah kau. Makanya kau seagama dengan penjajah. Indonesia itu kau. Kau. Panas. Aduh, panas. Panas lah. Cucu penjajah. Oh, ternyata cucu penjajah. Sadar kau kan? Sadar kau. Penjajahnya aja yang di Sulawesi nih, di Sulawesi sebelum Belanda datang, kami sudah bentuk kerajaan. Saya ini keturunan langsung Raja Luwu, asal kau tahu. Cuma gitu loh. Makanan sebelum itu ada. Panas dia. Mamaku dari kerajaan Bone. Mereka berasal dari keluarga Arung Falakka. Kau dari budak penjajah. Budak penjajah. Budak penjajah. Masih yang makan di rumah kau. Orang Kristen lah yang membawa itu. Keturunan penjajah. Kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, kerajaan yang kemudian Anda harus tahu, kerajaan tanpa Belanda hidup berdampingan, kerajaan yang sejahtera, kerajaan luar biasa, kerajaan Luwu sebagai pemasok besi sampai kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan di Pulau Sumatera bahkan Malaka itu disuplai besinya dari kerajaan Luwu. Dan itu adalah kerajaan kakek saya. Matamu. Itu fakta, itu sejarah. Itu sejarah. Habis itu Kristen muncul membawa topeng Belanda.
Belanda datang, Kapan kau belajar bisnis sejarah, bodoh? bisnis datang katanya ingin bisnis rempah-rempah, tapi memperbudak. Sejak kapan kau belajar sejarah? Kerja bodoh? rodi, hasil gereja-gereja yang dibangun, jalan yang dibangun, itu hasil kerja rodi pribumi. Mata kau, goblok kau. Dia bangun gereja dari hasil pajak bumi, dari hasil pajak bumi pribumi, dari hasil malak pribumi bikin gereja. Botol kau, botol. Belanda memungut pajak ke pribumi bangun gereja. Boro-boro kopi Arabia. Sejak kapan dia dari Arab kopi? Gak malu. Belanda datang menjajah, memperbudak nenek moyangmu, disuruh kerja rodi, itulah bangun gereja, makanya ikut agama. Kau diperbudak. Gak mungkin. Mamaku kerajaan, orang kerajaan, mamaku orang istana, mamaku bangsawan, mamaku anak raja. Bagaimana mungkin diperbudak sama musuh? Tidak ada sejarahnya Sulawesi diperbudak sama Belanda, nggak ada. Tidak ada. Perang Makassar masih berdarah, masih bersejarah Perang Makassar. Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya. Belanda memperbudak orang Sulawesi itu nggak ada. Belanda hanya memperbudak wilayah-wilayah yang menjadi basis agama peninggalannya. Catat itu. Belanda hanya memperbudak wilayah-wilayah yang sekarang menjadi basis tempat tinggal pengikut agamanya. Catat itu. Catat itu, ya. Catat. Jadi wilayah-wilayah jajahan, wilayah-wilayah jajahan Belanda menjadi basis tempat tinggal penganut pengikut agama penjajah hari ini. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau sekarang kamu sadar, kenapa kamu beragama sama dengan agama penjajah? Tanya dirimu. Belajar kau sejarah deh. Nenekmu itu dulu pahlawan, baru kau berbicara. Atau ponco, budak penjajah? Tanya dirimu, kenapa kamu seagama dengan penjajah? Kenapa kamu seakidah dengan penjajah? Tanya nenek moyangmu, apakah dia pahlawan atau budak? Mata mama kau, mata bapak kau. Bapak kau juling, nggak bisa nengok. Parah. Tanya nenek kamu sama kakekmu, kenapa seagama dengan penjajah? Apakah dia pahlawan atau dia budak? Tukang bersih sepatu Belanda mungkin. Mungkin dia yang menemani Belanda tidur kalau malam kali. Tukang sapu kolong rumah Belanda kali. Kenapa bisa seagama dengan penjajah kau? Berarti kakekmu atau nenekmu budak Indonesia ini. Budak penjajah berarti. Budak penjajah Indonesia ini. Karena budak penjajah yang bisa diarahkan dari agama kau. Masuk lagi kita kasih. Udah ya cucu pengkhianat Nusantara udah. Dadah. Mantap, tenang. Di Sulawesi ini bos tidak ada budak di Sulawesi bos. Di Sulawesi itu tanah kerajaan bosku. Di sini tempat lahirnya para pahlawan nasional. Jangan sepele bosku. Makanya seluas ini Sulawesi seluas ini hanya ada 2 titik tempat basis-basis penjajah. Oke, itu pun dia masuk untuk upaya adu domba dan berbisnis kopi bos. Tidak dikasih ruang di sini untuk bernapas setelah diketahuan bahwa ternyata dia punya politik adu domba. Maka kami usir dia dan angkat kaki dari tanah Sulawesi. Begitu bosku. Makassar ini kenapa minoritas non-muslim
agama penjajah, yang menganut agama penjajah. Kenapa bisa? Karena Sulawesi Selatan ini adalah tempat perlawanan yang begitu sengit terhadap musuh yang datang membawa agama. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang sekarang jadi basis agama yang dititipkan oleh penjajah. Memang di situ markas mereka. Di situ pribumi menerimanya. Di situ banyak pribumi yang diperbudaknya. Menjadi tukang bersih-bersih, menjadi tukang jaga gereja, akhirnya ikut menjadi pengikut agama yang seakidah dengan penjajah. Akhirnya keturunannya sekarang kayak kau itu, ngontek. Masakan ya? Oh enggak Bang Suma, kaki saya pahlawan, matamu. Bagaimana seagama dengan penjajah mau berhadapan perang-perangan? Gigimu bersusun. Permisi Benir. Kenapa? Kita ibadah dulu. Oke, langsung sini kita ibadah sama-sama. Begitu sudah selesai ibadah 3 langkah. 1, 2, 3 balik. Mustahil. Film lagi ndak begitu. Sejahat-jahatnya film India ndak kayak gitu amat. Kasihan deh lo. Bangga dengan penjajah, dasar penjilat penjajah. Aduh, parah. Hancur kau kan, hancur. Masih mau kau datang besok. Kristen dibawa Portugis. Belanda bawa apa? Kristen juga. Masalah generasi. Hancur sudah. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Suma. Akunku anyar Bang Suma, ora iso akun kamu. Abangku ini baru aku mau bilang jangan contoh yang tadi, ternyata Bang Mulil. Masya Allah. Baru aku mau bilang jangan contoh begitu, naik kesurupan dia, obrak-abrik komal. Silakan Bang. Abangku akunku anyar iki ora iso open kamera. Oh. Ya. Bang Mulil ini kan? Betul Bang, betul. Akunku baru Bang. Siap. Akunku baru belum bisa open kamera Bang. Dipersyaratkan abangku di sini teman-teman gimana dong? Nanti setelah buka kamera mungkin kali ya. Oke Bang, nanti aja aku siap. Seru aja Bang. Makasih Bang. Makasih abangku, sehat terus. Abang lah kalau sudah bisa aku naik lagi ya. Baik. Oke Bang, lanjut Bang. Semoga Abang sehat-sehat. Amin. Jalan dakwah Abang tetap berjalan dengan lancar Bang. Amin. Makasih aku pamit Bang. Makasih abangku, makasih. Coba yang naik itu yang apa ya? Jangan perlihatkan sisi kelam kalian. Baik-baik aja kita diskusi. Ini ada tema. Apalagi raja debat. Ini raja debat yang tidak pernah menang debat. Pedang congor. Ini tema. Agama mana yang suka kepalsuan? Kitabnya palsu, Tuhannya palsu, hari ibadahnya palsu, surganya palsu. Apa yang tidak palsu gitu loh. Woi, buka kamera. Longor. Raja debat tidak pernah menang debat. Kemana-mana selalu sakit hati. Ke komal-komal manapun selalu di-kick. Kenapa selalu di-kick? Karena cuma menggonggong, nggak ada isinya. Bawa-bawa terjemahan Al-Quran, habis itu ditafsirkan sendiri sesuai dengan ilmunya sendiri. Mama. Halo, semangat siang. Selamat siang menjelang sore. Kristen Islam. Kristen. Ya, baik-baik kita Bang ya, jangan kayak tadi ya Bang ya. Kalau saya ini Zuma orangnya kalem, nggak mau keras-keras. Oh ya sudah, baguslah kalau gitu Bang. Karena saya juga tergantung yang datang. Kalau yang datang binatang, aku kasih balok-balok, hantam giginya. Tapi kalau yang datang manusia, aku kasih tempat duduk, silakan duduk. Aku kasih kopi, silakan minum kopi. Kasih gorengan, nah gitu. Tapi kalau yang datang binatang buas, ya kasih balok-balok lah. Bahaya nanti, menggigit dia. Karena kalau
apa yang kita ucapkan keluar dari mulut kita ini harus punya ilmu pengetahuan. Nah, ini yang aku suka. Panjang umur abang, sehat terus. Silakan abang mungkin bisa. Tanpa ilmu pengetahuan, Iya. tong cowok ora iso. Oh iya. Tapi abang sudah masih ngontrol di rumah sakit, masih ngontrol. Masih ke rumah sakit ngontrol penyakit masih. Aku ini ngontrol rumah sakit Aku nedo Iya. bidapan Aku nedo bidapan aku. Enggak, maksud saya kepalanya kenapa bisa membesar kayak balon? Mungkin ada gangguan sarafnya atau karena faktor makanan kah atau pola tidur? Ini faktor ini kurang duit. Oh iya. Jadi semakin kurang duit kepala semakin membesar gitu. Iyo, ini kalau kurang duit tuh murah marit pikiran semua. Oh, iya benar iya. Mau senyum aja Iya. malas kadang-kadang. Iya. Ini Padahal kalau ngomong-ngomong, ini apa temanya nih? Aku kurang nampak nih anakku nih. iya matanya sudah terganggu dengan bengkaknya pipi jadi mengecil dia. Agama yang suka dengan barang palsu gitu. Agama yang suka kepalsuan, ajarannya palsu, semuanya palsu. Itu gimana Anda menyikapi hal tersebut? Contoh nih, kita kasih contoh sederhana Bang ya. Tuhan itu kan sudah ada sebelum alam dicipta. Tuhan itu ada, alam dicipta, Tuhan itu memang sudah ada. Manusia dicipta, Tuhan itu memang sudah ada. Di abad pertama ada Tuhan yang dibuat. Di dalam KPR 2 nomor 36, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, kan orang berakal itu kan pasti tahu Tuhan itu tidak mungkin dibuat. Ini kok ada Tuhan dibuat, ada manusia dibuat. Artinya kan akal sehat akan mengatakan ya mustahil dia Tuhan. Kenapa mustahil dia Tuhan? Karena dia manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Berarti kalau ada yang menuhankan, berarti dia palsu. Karena Tuhan asli itu bukan manusia. Yang manusia ini sudah pasti bukan Tuhan. Yang asli itu yang menciptakan manusia, yang asli itu yang membuatnya menjadi bergelar Tuhan dan seterusnya. Nah, Kristen pasti tahu itu, sehingga Kristen selalu mengatakan, oh, dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya Kristen sadar kalau ada unsur kebukan Tuhanan yang ada pada diri Yesus, tapi tetap aja dituhankan, berarti suka dengan kepalsuan, kan gitu Bang. Silakan. Kemana gini, banyak orang tidak memahami. Ya. Dunia ini sebelum diciptakan, nah, Tuhan itu satu, tidak ada yang namanya Tuhan lain. Ya. Nah, tapi dunia ini diciptakan, manusia baru memilih Tuhan yang mana yang mau, ya. Nah, jadi Tuhan itu ya satu, tapi agama boleh banyak. Ya. Nah, kembali lagi tentukan hatinya, mau milih agama mana yang mau dipercaya. Ya, kalau Anda sendiri sebenarnya sudah membantah diri Anda, agama Anda sendiri, dengan abang mengatakan Tuhan itu satu, semesta ini. Nah, iya kan ya. Nah, setelah Tuhan kita itu, tahu Tuhan itu satu, ya. Bisa menjadi apa saja. Oh, enggak bisa. Dari manusia. Enggak bisa dong. Masa Tuhan menjadi apa saja? Enggak boleh. Tuhan kan ini Maha Kuasa. Dia punya segala. Nah, dia yang bisa mengatur. Nah, kalau Tuhan Maha menciptakan, Dia bisa menciptakan makhluk dengan berbagai ragam bentuk, berbagai ragam mukjizat, berbagai ragam kekuatan. Menciptakan manusia tanpa ayah ibu bisa, menciptakan manusia tanpa ibu bisa, menciptakan manusia tanpa ayah bisa. Itu yang betul. Tapi kalau dikatakan Tuhan bisa menjadi apa saja, ini gila ini pandangan gila. ya,
Jadi begini. Jadi menurut abangku ini Tuhan Anda bisa jadi kentut. Yang bau-bau dia. Dia yang wangi-wangi. Walah, katanya tadi Tuhan bisa jadi apa saja. Gimana sih? Nah, maksudnya itu begini, cuma harus memahami. Tuhan, ya. Kalau dia turun ke dunia, dunia ini bunyinya pakai dong. Nah, kalau Tuhan turun ke dunia ini hancur. Nah, macam mana supaya dunia ini tidak hancur? Dia turun menjadi Tuhan manusia. mengecil. Ya ampun. Ini konsep apa ini, Bang? Nah, jadi konsep dia dari mana ini? Menjelma jadi manusia supaya dunia ini tidak hancur. Alamak. Karena maksudnya Oke, baik. Saya ikutin. Setelah Tuhan Anda jadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Masih. Kenapa dia nggak bisa cebok sendiri? Apanya? Kenapa nggak bisa cebok sendiri? Cebok apanya? Cebok pantatnya sendiri. Ya bisa lah. Tapi kan tidak mungkin diperlihatkan oleh hamba-hambanya. Masa bayi bisa cebok sendiri? Gimana ceritanya? Ya, semasa kecilnya itu ya memang diasuh oleh mama. itu kan bagaimana mau mengatur alam semesta untuk mengatur anusnya aja nggak bisa. Dia maha besar, dia mau tahu semua. Maha besar gimana? Maha besar jadi begini. Kepala abang yang besar. Sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia, surga dan neraka itu dia jaga. Ada penjaganya juga. Oh, dititip. Bukan. Tapi jadi ada dikunci. Oh, dikunci dan dijaga oleh bidadari. Jadi begini juga. Yang di bawah, saya izinkan tertawa. Silakan tertawa. Inilah aku bilang agama yang suka kepalsuan. Masa Tuhan jadi bayi? Siapa yang menjaga alam semesta? Tuhan jadi bayi, orang menggaruk belakangnya aja susah. Apa dipikir alam semesta ini cuma bumi doang? Jutaan galaksi planet-planet yang harus dijaga oleh Sang Yang Maha Penjaga. Kok turun jadi bayi? Inilah kalau ngomong itu nggak pakai logika. Kita tuh silakan. Saya kasih contoh ini. Ya, contoh. Kalau di dalam dunia ini zaman sudah modern kan. Dulu kita takut meninggalkan rumah. Karena kenapa? Takut dicuri orang. Nah sekarang kita tidak takut lagi karena udah ada CCTV. Bisa lewat HP saja. Kemanapun kita pergi kita bisa ngontrol lewat HP. Nah begitu juga Tuhan, CCTV-nya beda. Ya oke. Saya bantah. Saya bantah logikanya. Begitu Anda keluar rumah sudah lengkap fasilitas, ada remote, Anda bisa berpikir, Anda bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu dengan berbagai macam seabrek fasilitas yang Anda punya. Tuhan Anda turun menjadi bayi, fasilitas apa yang dia bisa? Bisa semua. Nah, bisa gimana? Orang cebok sendiri aja nggak bisa. Jalan aja dia nggak bisa. Cari makan sendiri nggak bisa, dia harus Mama, Yesus lapar, Ma. Ya namanya juga dia kan menjelma manusia. Tapi katanya Anda menganalogikan tadi sekarang sama modern serba remote. Nah, Yesus mau remote apa? Pegang pantatnya aja nggak bisa. Jadi begini. Jadi begitu. Tuhan Yesus berfirman kepada hambanya, wahai hambaku, sampaikanlah walaupun satu ayat kepada saudaramu. Mau diterima tidak? Itu urusan lain. Kewajiban saya ini hanya menyampaikan. Di mana Yesus berfirman begitu? Jadi kamu. Di mana Yesus berfirman begitu? Di mana Yesus berfirman begitu? Ngaco. Barang palsu lagi. Itu kan yang ada di Al-Quran. Bukan di ucapan Yesus. Ya, itu nyontoh di Aduh.
Mama, Yesus mau cebok, Ma. Aduh, kenapa sih saudara-saudara saya ini suka yang palsu-palsu, kenapa? Kalau kamu tidak bertobat, kamu masuk neraka. Kamu harus sadar, mumpung masih ada kesempatan. Ketika saya tobat, saya kemana? Hindu. Ke surga. Ke Hindu. Aku pindah ke Hindu. Tempat yang surga, tempat yang terbaik yang di. Iya, di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Di surga itu di mana? Saya pindah ke Hindu, Buddha atau kemana? Ya, ke Yesus lah kalian. Matamu. Kalau ke Yesus itu berarti ke Yahudi, bukan ke Kristen. Jadi begini. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Ya, satupun manusia kalau tidak percaya kepada aku akan masuk neraka sesat. Jadi harus percaya. Waduh, percaya sebagai pengikut. Iya. Aduh, parah ini Martin. Udah ya. Makan dulu. Jadi begini, Juma. Apa lagi? Masih ada? Oh banyak. Saya ini bicara ini pakai ilmu pengetahuan. Bapak sendiri yang memberitahu. Oke. Maria melahirkan apa kalau gitu? Maria melahirkan apa? Melahirkan apa? Maksudnya? Tuhan atau manusia? Jadi begini. Jadi begitu. Rahim Maria jadi itu begini, jadi begitu. Dipinjam. Wah, pandai kali. Oh, gila. Kutanya, yang lahir manusia atau Tuhan? Tuhan. Oke, inilah bukti teman-teman. Inilah bukti saudara-saudaraku bahwa memang Kristen itu suka kepalsuan. Anak orang lahir, manusia dibilang Tuhan. Suka yang palsu-palsu ya gitu. Suka palsu-palsu ya gitu adanya teman-teman. Yang lahir manusia jelas-jelas. Sekarang dibilang Tuhan. Jangan salahkan aku ya. Jangan salahkan aku. Aku buka tema ini hanya sekedar menyadarkan betapa banyak orang yang terbukti mengalami apa yang Al-Quran katakan. Al-Quran katakan fi qulubihim marad. Wih, apa ini? Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Itu kata Quran, Kok Martinus bisa masuk ke sini? Ada aja. Gitu ya, teman-teman sekalian. Sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Orang melahirkan manusia dibilang orang melahirkan Tuhan. Coba. Apakah dia sehat? Orang tadi? Apa katanya? Pinjam rahim. Pinjam rahim katanya. Itulah teman-teman sekalian. Jelas-jelas Yusuf dikasih mimpi. Jangan kau ceraikan Maria, karena dia akan melahirkan seorang anak. Seorang, bukan setuhan. Seorang. Suka barang palsu gitu. Jelas-jelas manusia dibilang Tuhan. Tuhan sudah ada. Sebelum manusia dicipta, Tuhan itu sudah ada. Jadi kalau manusia. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik, Protestan abang? Bukan bang, saya Islam bang. Saya itu bang, ada yang mau saya pertanyakan. Saya itu
pernah tanya ke guru saya, ke ustadz saya, terus ke guru agama saya. Itu masih belum nangkap di pikiran saya, Bang. Saya mau bertanya tentang Allah Maha Mengetahui. Tapi bukan berarti saya tidak percaya kepada Allah, Bang, karena Allah Tuhan saya gitu. Allah Maha Mengetahui. Ketika dibilang Allah Maha Mengetahui, maka kan seharusnya dari umat manusia itu yang mau melakukan ini, dan sebelum melakukan ini Allah kan sudah tahu. Nah, kenapa tidak langsung diberitahukan ke poinnya gitu, Bang? Sekarang kalau Anda diberitahu oleh Allah Anda mati besok, apa yang Anda lakukan hari ini? Masih mau naik di Komal ini? Jika saya diberitahu bahwa saya akan saya dikasih tahu oleh Allah, terus ini saya akan mati besok gitu, Bang? Iya. Nah, masih mau naik di Komal? Atau anda habiskan untuk ibadah, sujud, zikir, istighfar? Oke, maka kan saya lakukan di kebaikan, Bang, gitu, Bang, kan? Nah, kebaikan. Berarti sudah hilang kehendak bebas. Gimana? Berarti hilang kehendak bebasnya kan? Kehendak bebas kan, kalau bagi saya itu gini, Bang. Hidup saya itu hanya satu kali, ya sewaktu saya tidur sampai saya bangun gitu, Bang. Iya, maksudnya kan kenapa Tuhan tidak membuka semua tabir kan gitu. Nah, andai saja Anda tahu hidup Anda tinggal setahun, tinggal 2 tahun, Anda tidak akan kreatif lagi. Yang ada dalam benak Anda itu adalah takut neraka, takut dosa-dosa, takut ini dan seterusnya. Kenapa? Karena sudah tahu. Nah, itu ruang iman sudah hilang. Nggak ada lagi ruang iman dan tidak ada lagi ruang akal di situ. Tetapi ketika Tuhan tidak memberi ruang untuk membuka semua rahasianya, manusia diberi kebebasan. Makanya dikatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semua sudah ditorehkan. Gunakan akal untuk melakukan segala sesuatunya yang kau anggap baik, tinggalkan apa yang kau anggap buruk. Nah, kalau orang Tuhan sudah mengatakan kamu akan ke neraka loh, kamu akan gini loh, lah orang akan semua melakukan kemaksiatan. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan kau akan masuk surga, orang juga akan melakukan kemaksiatan karena sudah dibuka rahasianya. Supaya kita kemudian selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Contoh, Bang, contoh. Ya. Besok final Piala Dunia. Apakah pencipta langit dan bumi sudah tahu berapa skornya besok? Menurut abangku ini. Ya, gimana? Apakah Tuhan langit dan bumi tahu berapa skor besok pemain bola ini? Cari 1-2. Ya, kalau itu, Bang, kalau dibandingkan dengan skor berapa skornya itu, ya Allah ya sudah tahu kan sebenarnya. Cuman kita yang belum tahu berapa itu skornya. Kan begitu, Bang? Tuhan tahu nggak skornya besok? Ya, Tuhan akan tahu berapa skor yang akan ada di laga tersebut, kecuali manusia seperti kita, Bang. Kita kan belum mengetahui. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu atau akan baru tahu? Sudah tahu. Bagi saya Allah sudah tahu. Tahu ya. Oke, baik. Kalau Tuhan sudah tahu, berfaedah nggak mereka besok main? Kalau ada manfaatnya lagi nggak? Ada motivasi nggak untuk hidup, berjuang, untuk kemudian mereka memenangkan? Padahal mereka sudah tahu bahwa ya mau berjuang seperti apapun kita sudah kalah 3-1. Oh, baik, Bang. Dalam jawaban Abang yang ini saya sudah menangkap di situ, meskipun ada sedikit. Ya. Oke, terima kasih ya atas penjelasannya, Bang. Ya. Oke. Makasih. Siap. Thank you, Bang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada euforia di atas muka bumi, tidak ada upaya-upaya membangun, tidak ada upaya berpikir, tidak ada upaya memproduksi,
sekiranya Tuhan sudah membuka segala tabir rahasia. Silakan, semangat malam. Halo. Dimatikan batal kan Abang? Halo. Tolong lu. Silakan dimatikan batal. Halo. Tolong. Ayo, Mak. Gimana nih? Halo. Pak. Silang yang ada di sebelah kanan pojok itu. Halo. Enggak ada, ha? Ada sebelah kanan itu. Halo. Tengok dulu. Kecil kameranya, kamera ada di Saudara Marpaung. kameranya ada. Aduh, hati kita enggak ada, Halo, Pak. silakan. Halo, Saudara Marpaung, semangat siang. Katolik Protestan Abang. Kecil kamera ke atas dulu. Halo. Sini lah, enggak ngerti aku. Hah? Woi. Halo. Halo, semangat siang. Iya udah, enggak ada. Enggak ada, enggak on cam. Enggak on cam loh. Enggak ada Halo. kameranya. Hah? Enggak ada kameranya. Ini 2000 kan? Iya kan? Halo, Saudara Marpaung. Anda bisa dikantong gabung. separuh penduduk bumi. Juma yang apa itu? Bisa gabung pula. Nih gini. Halo. Halo. Semangat siang, Saudara Marpaung. Ada yang masih simpan. Halo. Semangat siang. Dia kan atau Katolik katanya. Wan. Iya Kak. Islam Katolik, Katolik Protestan. Saudara Marpaung, suara saya kedengaran nggak? Suara Anda tidak ada di sini kedengaran, Bang. Suaranya nggak kedengaran di sini, Bang. Tes. Coba suaranya, Bang. Nggak ada suaranya kedengaran di sini. Assalamualaikum. Islam Katolik. Izin Bang, Islam Bang. Tadi kawan itu Bang. Kawannya mencet Bang. Oke, Sorry, sip. Bang, maaf, Bang. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam dari Riau. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau Bang. Baik, Abang, baik. Makasih ya. Kita turunkan. Islam Bang ya. Oke, Islam. Sip. Alhamdulillah. Ini Saudara Farel, saya juga penasaran. Selalu minta naik. Siapa ini ya? Semangat pagi. Halo. 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 Nah, kalau naik diam aja gini. Pagi Bang. Halo. Halo. Katolik Protestan. Kristen. Silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Kayaknya ada hal yang Anda ingin sampaikan. Lagi Sering minta. di jalan Bang. Oh, baik. Jadi turun dulu di bawah ya. Oke Bang, kalau Oke, makasih Saudara ngomong aja Farel. nggak apa-apa. Buka kamera tapi Saya lagi di motor Bang, pakai headset aja Bang. nggak apa-apa. Kita di sini harus buka kamera. Ya udah, kalau nggak bisa ya udah turun aja Bang. Baik, hati-hati di jalan. Siap Bang. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan. Ingat ya, naik ke sini diskusi bukan bertengkar. Bukan ribut, bertengkar. Jangan kesurupan kayak tadi. Santai aja. Halo, semangat siang. Halo. Halo Bang. Iya, Katolik Protestan. Halo Bang. Halo Bang. Iya, sahabat Dewi Musik. Terima kasih ya. Silakan. Katolik Protestan Abang ini. Bang, saya mau nanya Bang. Katolik Protestan. Protestan. Oke, izin mohon buka kamera silakan. Saya nggak bisa buka kamera Bang. Kenapa ya?
pengikutnya mungkin belum cukup. Oh gitu ya. Iya. Bang, saya ada pertanyaan bang, simpel. Di sini dipersyaratkan buka kamera gitu. Satu pertanyaannya aja bang. Satu pertanyaan aja. Iya, gimana? Sambil kita tunggu yang bisa buka kamera, silakan. Kenapa? Ini pertanyaan bagi saya bang. Kenapa Cristiano Ronaldo tidak masuk Pildun bang? Tidak masuk final? Cristiano Ronaldo kenapa nggak masuk final? Karena dia nggak telepon saya. Caranya cetak bola banyak. Salahnya dia itu di situ. Padahal waktu tahun kemarin dia latihan di mana? Di Filipina. Sempat dia telepon saya, minta caranya gimana bisa gol, supaya dia bisa ini. Nggak nelpon lagi, dia udah sombong sekarang dia. Padahal saya sama dia itu teman SD dulu. Saya ngajari dia pakai sepatu bola kanan semua, hari Kamis kiri semua. Halo, semangat sore. Selamat sore bang. Halo. Halo. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Islam bang. Halo Abah. Islam. Ya, gimana? Mau bertanya atau mau ditanya? Oh gitu. Iya. Gak apa-apa bang. Yang penting abang pulang ada di rumah gitu. Ya, paham ya? Nah, kalau abang tidak pulang, tidak ada di rumah, itu baru bahaya bang. Selama masih ada di rumah nggak apa-apa, santai aja. Halo Bang Juma. Halo juga. Mohon maaf, itu nggak bisa welcome Bang karena baru belum mencapai target apanya. Dari agama apa mana? Agama Kristen Bang. Agama Kristen. Ini aku bertanya. Ini masalah tentang manusia yang penuh dosa lah dibilang kan gitu. Jadi aku mau bertanya bang, ini kan di masa sekarang ini kan lagi ada Piala Dunia kan gitu. Kenapa orang Indonesia jadi lebih heboh daripada orang luar menonton tiap malam pertandingan sepak bola gitu. Satu pertanyaannya, apakah manusia yang menonton di Indonesia ini telah melakukan dosa ketika menonton Piala Dunia? Itu aja bang pertanyaan bang. Sorry bang, jaringan saya masih gangguan. Sabar ya. Oke bang. Argentina. Apakah orang-orang yang menonton bola itu melakukan dosa di setiap menonton bola?
Cek. Teman-teman, jaringan saya lagi gangguan. Maaf ya. Sorry, jaringan saya masih gangguan teman-teman, sabar. Gimana teman-teman, udah bagus jaringan saya gimana? Cek. Sabar ya. Sabar teman-teman. Oke, udah bagus. Tunggu. Saya pretelin YouTube dulu. Saya kalau live gini, saya sambil baca komen-komen teman-teman di YouTube. Teman-teman. Udah bagus ya. Halo, semangat. Halo. Siang. Selamat Siang. pagi, Bang. Ya, semangat pagi. Katolik, Protestan. Halo. Halo, Bang. Ya, halo juga. Saya Katolik, Bang. Silakan buka kameranya. Ada yang mau saya bantah. Buka kamera enggak bisa. Tidak ada di sini, Bang, kamera, Bang. Hah? Tidak. Oh iya, Sini nggak bisa buka kamera. pengikutnya belum cukup pengikut. Iya, Bang. Saya mau Ya, bantah gimana? dikit besar, Bang. Tunggu, aku cari dulu yang lain ya. Bentar, Bang. Saya mau bantah yang ini. Apa Yang itu? yang tadi kata si Rusdi, katanya Messi itu disetting, padahal enggak, Bang. Messi disetting. Padahal Ronaldo tuh memang udah kalah. Masa katanya Ronaldo masuk final, kan enggak, Bang. Oh iya, itu aku ibarat- bilang tadi. Ya, udah aku jawab tadi itu. Nah, dia tidak mengembalikan sepatu yang saya pinjamkan kemarin. Terus salahnya dia, stockingnya istrinya dipakainya main. Makanya gitu. Orang kan pakai kaos kaki yang sudah dibagikan sama tim. Malah dia pakai stocking bini. Ya kalah lah. Halo, semangat sore. Ya. Cuma Ya. saya mau tanya, legalitasmu dari orang Arab, kalau kau yang pegang itu bahasa Arab dari mana? Saya mau tanya itu aja. Buka kamera Legalitasmu dari dulu. Arab.
Hah? Buka kamera. Oh, bicara legalitasmu dari mana kalau kau yang dikuasai buat bahasa Arab? Buka kamera dulu, Bos. Bisa kan? Langsung kau. Kenapa? Langsung kau. Kau muka aku. Legalitasmu di mana kalau bahasa Arab itu kau yang kuasai? Kenapa harus bicara kotor? Kenapa? Loh, kau kan bilang selama ini Allah, wahyu itu kan bahasa Arab toh. Saya mau tanya, legalitasmu dari orang Arab buat kau kuasai bahasa itu dari mana? Kau larang-larang orang toh? Dengar dulu, aku bertanya kan. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan wahaza kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyah. Jadi Al-Quran itu memang diwahyukan dalam bahasa Arab. Dan Al-Quran kalau kita bahasa Arab Ucap kau larang saya bicara setan. Kau siapa? Sabar dulu. Jangan kayak babi bicara. Jangan mentah-mentah makan babi. Kau itu kusta. Kau itu bekas penyakit kusta kau. Kau cuma satpam pasar butung aja kau gaya kau. Jangan karena kau makan babi karaktermu kayak babi, Bos. Izinkan saya menjawab. Kan saudara yang bertanya toh. Yang kau numpang di Makassar baru kau pikir dirimu kau sok jagoan. Kau pernah jadi TKW di Makassar. Jangan kemudian kau kayak sok jagoan di sini. Sudah pernah jadi kepala talang di Makassar. Jangan kau sosokan karena tidak ada orang bisa kau takuti. Buka mic-mu itu, jangan ditutup mic-nya. Biar dia. Supaya kita dengarkan apa dia ngomong ini. Dia pernah jadi tukang batu di Makassar ini. Tukang batu dulu di Makassar dia. Pertama dia niti karir di daerah Sudiang. Kerja di toko bangunan. Habis itu dia buruh di toko bangunan. Baru pindah di Pasar Daya jual tomat. Baru diusir sama Pak Dusun. Karena dia suka pungut-pungut tikus dimakan di got, baru tulang tikusnya sembarang dia buang. Itu dulu memang dia pernah tinggal Makassar 3 tahun kayaknya dia tukang cuci-cuci klose umum di terminal. Makanya pintar ke logak-logak Makassar sedikit. Karena pernah Kikodong jadi TKW di Makassar. Baru pulang di kampung makan babi lagi. Itu mina emosi lihat Bang Suma karena dipretelin kodong agamanya yang palsu. Makanya emosi terus nih bawaannya. Karena masih mau pulang ke Makassar makan tikus, habis nih tikus di Makassar. Buka mic-mu. Buka, jangan diturunkan moderator. Kita ajak dia supaya mudah-mudahan dia bisa waras. Buka mic-mu, buka. Mic-mu buka. Itu tertutup mic-mu itu, bodoh. Wih, dompala. Wih, Cordoba. Tertutup ki. Ya. Sudah aku jawab tadi. Jadi Al-Quran itu datang menggunakan bahasa Arab dan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya muncul, kenapa kitabmu yang dibawa penjajah Belanda, bahasa Yunani, kenapa bisa pindah ke pakai bahasa Quran? Begitu dong, pala. Setan. Mana orang Arab, legalitasnya orang Arab kasih kau buat itu larang orang. Legalitasnya mana? Orang Arab Litubayyina linnas. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran datang dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa agamamu yang dibawa Belanda ini, penjajah ini, masuk menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Itu pertanyaannya. Terus agama teroris, kau nak protes? Demo orang. Ya, yang menjajah, agama teroris. Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama penjajah siapa? Agama teroris Agama penjajah siapa? Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama penjajah siapa? Weh, 70 gram dengan 179 kilometer. Kau cuma satpam saja kau gaya. Emosi. Satpam tapi menggoyang mimbar gereja tuh.
Satpam tasik memboyang gereja. Yang bom di Makassar agama apa? Satpam tapi sudah ribuan orang masuk Islam karena saya. Mana ribuan dari mana setan? Kau cuma satpam di pasar Butung saya gayamu kayak kau. Nah bisa kau lawan saya setan. Kau kasih tunjuk bekas dulu, bekas kakimu, bekas itu, bekas tunjuk bekas itu dulu. Bekas kusta di kakimu. Bekas kusta mana? Bekas kustamu di kakimu. Parah. Kasih tunjuk dulu bekas kustamu dulu. Woi. Bekas kustamu kasih tunjuk dulu. Mau mengalahkan Bang Suma dengan argumen tidak bisa. Mau mengalahkan Bang Suma pakai fisik tidak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya cuman nyerang-nyerang pribadi. Gitu. Karena tidak bisa lawan Bang Suma pakai fisik nggak bisa. Tidak ada nyali mau ketemu Bang Suma nggak bisa, nggak berani ketemu. Saya tidak bisa, saya bukan tidak nyali. Kau itu kan sebenarnya gembel Masalah generasi. Cuma mantan penyakit kusta di lehernya ada bekas kusta, di kakinya ada bekas kusta. Cuman berani nyerang pribadi. Kupikir berani. Bang Suma adakah di Makassar ini ketemu Ki? Itu baru bagus. Di Makassar kayak ini bos, jadi TKW kayak di Makassar. Bantu kak dulu, ketemu Ki dulu. Kau tutupi kustamu di kaki. Teman-teman, ini Sumasi ini mantan penyakit kusta. Apa? Istrimu tiga lari gara-gara kena kusta. Saya tahu semua, Telaso. Kau mau apa? Kau mau apa dengan saya? Oke, kutanya Kubeng dulu. Jangan di mute. Aduh, ini moderator gimana sih? Jangan di mute, biarkan dia bicara. Kita mau dengar apa dia ngomong. Buka mic-mu, buka mic-mu, buka. Istrimu tuh tiga lari dari kau gara-gara kau kena kusta. Kau bilang baik. Kalau begitu di mana ketinggal Beng? Di Makassar di mana ketinggal? Di mana ketinggal Beng? Buat apa kau jatuh saya? Saya di mana ketinggal? Di mana kau tinggal? Maros saya, kau nak maros saya gayamu. Maros. Di mana kau dulu kerja? Di mana kau dulu kerja? Kau satpam di Pasar Butung. Mau apa kau? Kau mau apa? Masalah generasi. Masalah apa? Kau itu mantan satpam Pasar Butung. Penyembah makhluk kuburan gini. Tinggal istri, tinggal di Maros, satpam di Pasar Butung. Kau penyembah batu? Kenapa? Betul. Kamasian penyembah batu itu bekas kustamu di leher, ada di kaki juga bekas kustamu. Mau mengalahkan kemudian tidak bisa. Mengalahkan dengan legalitasnya mana orang Arab kasih tahu? Saya mau tanya kau, legalitasnya mana orang Arab kasih tahu? Al-Quran legalitasnya Al-Quran. Legalitasnya mana? Al-Quran. Saya mau tanya legalitas. Al-Quran legalitasnya. Ditelepon sama pendetanya, hati-hati kau, jangan kau hadapi itu. Bukan kelasmu itu. Eslan, bukan kelasmu itu Bang Suma. Kami pendeta saja tidak berani hadapi. Ditelepon dia sama pendetanya. Jangan kau hadapi itu. Legalitasmu mana? Bang Suma itu tidak bisa kau hadapi. Sono kau, mana legalitasmu? Kau orang Arab. Saya mau tanya kau. Al-Quran saya datang dengan menggunakan bahasa Arab. Kitabmu datang menggunakan bahasa apa? Terus di Arab sana pakai bahasa apa saja kau? Kitabmu datang ke Indonesia bahasa apa? Tidak ada cerita. Nangis. Saya tidak mau nangis sudahlah. Sekarang saya mau tanya kau. Sekarang kau berani tidak larang orang Arab pakai bahasa Arab? Kau berani tidak? Kau berani tidak larang orang Arab pakai bahasa Arab? Nangis. Kau udah ada ilmu kau sudahlah kau. Enggak, kenapa kitabmu di Indonesia menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kenapa? Saya mau tanya kau, Al-Quran pakai bahasa apa? Enggak bisa jawab lagi. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Itu ya bahasa Arab. Legalitasmu untuk larang orang di mana? Saya mau tanya kau dulu. Saya tidak. Di mana saya melarang? Lah, kau punya live, saya nonton terus Telaso. Di mana saya melarang? Kau melarang di mana? Legalitas di mana? Saya melarang di mana? Malaysia saja menggugat. Di mana saya melarang? Malaysia saja menggugat. Saya cuman mengatakan sama kalian agamamu itu tidak punya harga diri.
Justru agama tidak punya harga diri. Saya mau tanya kau. Buktinya ajaran Islam dipakai. Ajaran Islam dipakai di agamamu. Itu buktinya nggak ada harga dirimu. Mana ajaran Islam dipakai mana? Kata Alkitab diambil. Alkitab bahasa apa kata kau? Kata Alkitab bahasa Makassar. 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 Weh, kusta. Gak malu. Kusta Alkitab. Gak malu. Kusta. Weh, kusta. Kusta. Gak malu. Weh, kusta. Saya tidak melarang. Saya cuma menyadarkan kalian supaya kalian itu sadar bahwa agamamu itu penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan ngentot santri. Itu agama Islam itu mempraktekkan di gereja itu. Bulan Juli saja sudah 8 ustaz ditangkap. Untuk bulan Juli saja sudah 8 ustaz ditangkap. Itu di gereja itu, di gereja, di sekolah-sekolah. Korupsi sekarang siapa korupsi terbanyak orang agama apa? Jelaso. Siapa pelakunya? Senturi. Ya. 271 triliun itu siapa pelakunya? Yang namanya ceng-ceng itu. Agama kau. Parah. Nggak ada Jadi kalau kamu mau mengalahkan saya di sini pakai ilmu. Nggak ada ilmumu kau. Saya mau tanya legalitasmu itu untuk bahasa Arab dari mana legalitasmu? Al-Quran saya bahasa Arab. Al-Quran saya bahasa Arab. Saya tidak tanya Al-Quranmu, legalitasmu. Saya sebagai Muslim, legalitasku sebagai Muslim dijamin negara ini. Saya tidak larang. Saya tidak larang. Kapan saya larang? Kapan saya larang? Saya cuma membuka tabir. Kalau agama Kristen itu di Indonesia menggunakan data-data dari Al-Quran untuk menutupi kekurangannya. Agamamu abad ke-berapa Sundala? Nah, sekarang Alkitab itu ambil dari mana? Alkitab ambil dari mana? Alkitab dicuri dari mana? Allah diambil dari mana? Roh Kudus dicuri dari mana? Wahyu dicuri dari mana? Kristen Arab dengan Islam ini Indonesia, itu di Indonesia, bukan di Arab. Ini di Indonesia, bosku. Bukan masalah Arabnya. Yang saya tanya ini di Indonesia, bosku. Saya tanya kau telaso. Saya tanya kau telaso. Ini telaso. Agama masalah Arab. Akan kau mengklaim tidak malu. Kalau kau larang itu bahasa Makassar, agama paluka. Ambil istilah-istilah Al-Quran, menandakan bahwa Al-Quran itu ingin dicontoh. Legalitasnya. Al-Quran memang top. Islam memang top. Ajarannya dipakai oleh orang Kristen. Legalitasnya mana? Jangan luar biasa. Al-Quran luar biasa. Saking benarnya Al-Quran dicontoh sama Kristen. Kusta, mantan penyakit kusta. Iya kan, saking hebatnya Al-Quran kalau tunjuk. Luka kustamu pas tunjuk penyakit kusta. Penyakit kusta yang kau bilang diduti orang. Doti katanya doti orang Thailand sono di Thailand sono kau semua sambil menyerang katanya lebih dulu daripada Islam, tapi kau legalitasnya mana? Ajaran Legalitasnya mana Thailand sono kau? Legalitasnya mana setan? Islam. Kalau kau benar kenapa kau tidak gugat? Kalau kau benar kenapa kau tidak gugat setan? Ajaran Islam dipakai. Artis tidak laku. Artis tidak laku. Artis tidak laku. Kasihan. Film Dotimu. Film Doti tidak laku. Film Doti tidak laku. Bikin malu kau. Gaya-gaya kau film Doti. Doti setan tidak laku. Bikin malu. Jadi kau nonton filmku. Jadi kau nonton. Buat apa saya mau nonton? Jadi kau nonton filmku. Nah Haji, logano saja okot logano kau. Bibirmu monyong. Buat apa saya mau diam dia nonton filmnya Bang Subuh. Kasihan, film tidak laku. Pakai baju ini. Ternyata diam. Abang ini teman-teman. Abang ini ternyata dia pengagum Bang Suma. Dia sampai nonton film itu, teman-teman. Najis. Dia nonton film saya.
Istrimu yang tiga itu lari. Ternyata dia nonton filmku. Kau kena kusta, istrimu lari kasih tinggal kau 3 orang. Ada kau bilang mati 1 orang, padahal itu istrimu lari kasih tinggal kau. Kau kena tahu. Kayak lama di Makassar telaso. Kasihan. Jadi perumahan TKW di Makassar. Satpam perumahan lagi, bukan lagi pasar Butung, pindah lagi di perumahan. Betul-betul abang ini, lucu abang ini. Aduh, tadinya di pasar Butung, sekarang di perumahan. Besok di pasar Senggol. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau mau menangis itu bukan di sini tempatnya, bos. Kalau mau menangis itu jangan di sini. Di sini tuh tempatnya orang Kristen naik, memberikan jawaban, memberikan kemudian kebenaran yang dia punya. Bukan naik maki-maki orang, bosku. Kayak perempuan kau ini. Jangan mau kau, bosku. Kalau kau sakit hati sama Bang Suma, datang ku di sini pakai ilmu. Jangan kau ngamuk-ngamuk, tidak pakai baju baru tatomu tato cicak. Tato kupu-kupu sama cicak. Aduh, parah. Tato cicak. Aduh, parah. Badan seperti piano. Tato kupu-kupu dan cicak. Habis itu ngamuk, maki-maki, ngatain orang, fitnah sana sini. Gak ada malunya. Saya ku bilang tuh, bos, kalau kau pernah tinggal di Makassar tuh, bagusnya tuh kok minta nomor HP ku. Berapa nomor teleponmu, Bang Suma? Kita ketemu. Itu baru jantan. Nek, mati istrimu, penyakit kusta, satpam pasar Butung. Apa Jomai? Perempuan kok kah? Perempuan kok kah, bos? Perempuan lagi tidak mau disamakan samamu. Paling bagus itu, bos. Toh, kan kau bilang orang Makassar gitu. Kan saya juga sekarang di Makassar ini. Paling bagus itu begini ya. Bang Suma, sini teleponmu, kita ketemu. Itu baru. Gimana? Jadi kesebut nomor HP ku ini, bos. Buka mic-mu. Buka mic. Buka mic. Buka. Lo suruh kau. Jadi kesebut nomor HP ku ini. Jadi kesebut nomor HP ku. Saya sono kau. Kau nggak penting buat saya. Kau siapa sih kan? Kau nggak penting buat saya. Lemah. Itu kalau dibilang marah-marah. Aku istri cuma 1, istri 3. Semua kau juga gara-gara kena kusta. Kalau kita laki-laki, kalau kita kita marah sebagai laki-laki. Jangan marah seperti ibu-ibu. Ibu-ibu lagi tidak seperti kau. Sudah tidak pakai baju, pakai tato, badan kayak begitu. Badan begitu pakai tato lagi. Kau mantan penyakit kusta. Kalau mau pakai tato, bos. Begini dadanya orangnya, bos. Orang kena kusta. Kalau pakai tato itu badanmu harus begini. Mantan kusta. Begini dulu badan baru pakai tato. Mantan kusta bilang didoti orang. Mantan kusta bilang didoti orang. Mantan kusta bilang didoti orang. Itu badan minimal begini. Mantan kusta. Ini badan ini. Ini baru pakai tato. Padahal kena kusta. Didoti orang. Padahal kena kusta bilang mantan kusta, orang kena kusta, orang bekas kusta, kayak ular habis ganti kulit kau. Orang bekas kusta, mantan kusta, orang penyakit kusta,
Emak lagi tidak mau. Tidak mau disamakan sama dia. Mantan kusta. Bodoh. Mantan kusta. Coba lihat namamu tuh ada di rumah sakit Dadi. Coba lihat tatomu. Namamu tuh ada di rumah sakit Dadi. Telaso. Namamu coba tatomu. Mantan penyakit kusta. Mantan penyakit kusta. Mantan penyakit kusta. Depok ada di Sumatera Utara. Depok di Sumatera Utara. Depok di Sumatera Utara. Saya tidak tahu. Dia orang mal, orang tahu kau itu pernah kena kusta. Terus Depok itu ada di Sumatera Utara. Artinya kau goblok. Oh, belum lagi Jambi di Kalimantan Selatan. Goblok, tambah goblok lagi kau. Bikin malu saja kau. Telaso. Toh? Kalimantan Selatan di mana? Jambi di mana? Jambi di mana Jambi? Jambi di mana Jambi? Jambi di mana? Jambi di mana? Ngamuk-ngamuk Jambi di mana? Tatonya Jambi di mana Jambi? Kupu-kupu. Jambi di mana? Kau pikir sama dengan kakimu yang melepuh kau bilang di guna-guna orang padahal dekat kusta. Nggak malu kok. Kalau kau itu kusta kau bilang di doti orang. Kalau kau pikir dirimu kalau kau pikir dirimu itu mantan penyakit kusta. Minta nomor HP-ku. Mantan penyakit kusta. Jadi ku sebut minum nomor ini. Bilang Doti, oh kau siapa kau? Buat apa? Kau nggak ada apa-apanya buat saya kok. Kau siapa? Penakut. Buat apa saya mau tanya nomor teleponmu? Kau siapa? Penakut. Enggak maksudku buat apa toh. Kau itu supaya saya tidak mau. Kita ketemu toh. Nanti saya kena minum nomor ini. Nggak mau aku kena kusta. Kamu kena kusta. Jadi saya homo. Jadi kesimpulannya bosku, cari buku agama yang tidak palsu-palsu. Cari agama yang tidak palsu-palsu ya. Kasihan kau itu. Buat apa kasihan sama saya? Palsu-palsu agamamu serba palsu. Tadi aku pikir dia mau minta nomor HP tadi. Kalau dia minta nomor HP, kita ketemu, aku ambil lengannya, aku jepit di dadaku. Biar meledak. Kasih masuk kepalanya di belahan dada ini, tengah. Sancing, decerai. Pecah kepalanya, keluar babi. Aduh, parah. Orang buka baju, saya aja nggak pernah buka baju di sosmed. Buka baju, tato di sini emping seri terigu. Aduh, tato cendol. Kasihan. Kenapa Bang Juma? Kok gila? Enggak, saya suka karena dia dialek bahasa saya. Kupikir orang sini, ternyata penakut. Halo teman-teman API, boleh izin naik sebentar? Saya mau ibadah dulu. Sebentar aja. Bikin lu ketawa itu Bang Juma. Hai. Oke, saudara Telus ini agama apa? Katolik apa Protestan? Protestan. Oke, boleh buka kamera ya, diskusi kita ya, supaya tidak seperti tadi. Jangan buka kamera, tatonya kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa kuon Kembang Jo. Kok bisa gitu ya? Oh iya betul. Bunda, saya tinggal sebentar boleh Bun? Saya ibadah dulu. Iya. Iya. Tadi ada saudara Timotius, mana dia? Saudara Timotius, saudara Robi Siregar, siapa lagi? Yang Kristen, tolong jangan pergi ya. Tungguin saya ibadah sebentar ya. Kita diskusi teman-teman. Diskusi jangan kayak tadi tuh, kayak orang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau bukan Makassar asli tadi itu, Gurunda. Nasami mana ada orang Makassar? Yo, Pak Noah. Cari hidup di Makassar.
Bukan di Makassar tinggal juga, enggak berani kok di Makassar tinggal begitu. Kan saya bisa langsung deteksi lokasinya orang. Saya tinggal tekan nomor ini di aplikasi saya nih. Ada aplikasi dari Mabes. Gitu ada masuk, saya tinggal cek sini, saya tahu titik lokasinya di mana. Gitu. Iya. Jadi bukan, cuman enggak ada urusan sih terlalu jauh. Maksudnya tekan tombol itu hubungi anggota. Jangan salah. Oke, saya kira begitu teman-teman. Saya ibadah dulu sebentar. Tindak sidik, ambil alih sejenak. Saya ibadah dulu. Nggak lama kok. Kali ini nggak lama betulan. Karena saya lihat yang menunggu di multi banyak saudara-saudara kita Kristen. Ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau kalian lagi seru-seru saya tampil lagi. Nggak apa-apa kan? Siap. Kalau ada Maki muncul itu kita ini. Baik, Mipala. Ya. Oke. Lanjut Maki dulu.